satu kata yang menggambarkan public speaking menurut sobat. Satu kata. Silakan. Di chat room-nya boleh ya. Ada Public confident. speaking Confident, oke. adalah Brave, berani, ya. Berani, oke. Percaya diri, Lugas. berani Sosial, menarik, menarik. Berani, Uji mental, keren. Pak. Uji mental. Uji mental, saya suka uji mental. Ya, Yo. tampil depan umum, PD, Uji santri, argumen. Pak. Iya. Kalau jadi santri mubaliginan. Public speaking itu. Makasih, Pak. Mental ini katanya, mental. Ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Komunikasi keyakinan tidak membosankan, berani. Ya, menarik sekali ya. Banyak yang bilang berani loh. Saya nggak ini juga ya, apa namanya, ternyata banyak yang menilai bahwa public speaking itu adalah satu tindakan yang berani. Kenapa? Karena berikutnya, ya terima kasih ya, banyak sekali yang jawab gitu, berani, pede, berani bicara gitu ya. Karena yang kita memang harus akui, ya, public speaking itu seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, jadi ini ada satu hal yang memang sudah kita ketahui bersama, saya yakin gitu ya. Dan ternyata ya itu bukan kita aja, tapi seluruh orang di seluruh dunia gitu ya. Apa katanya survei? Satu, lebih dari 10% populasi manusia gitu ya menderita ketakutan besar untuk bicara depan umum dan akan menghindari kesempatan bicara depan umum dengan cara apapun. Bahkan sebagian orang yang akan mengalami serangan panik dan kecemasan atau anxiety attack gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 3 dari 4 orang secara umum aja gitu ya. Berarti dalam ruangan ini ada berapa orang hari ini? 170 lebih gitu ya. Berarti ada sekitar 120 orang yang kalau sekarang diminta bicara depan umum ya akan deg-degan gitu ya. Dan satu lagi apa? Satu lagi ada survei. Kali ini lebih fokus pada pekerjaan. Ketika di survei 2.000 lebih tenaga kerja, ya, menunjukkan bahwa ada lebih dari 250 orang yang dengan rela akan membiarkan rekannya yang melakukan presentasi walaupun hal itu akan berdampak buruk pada pekerjaannya. Jadi memang ini sesuatu hal yang memang sulit gitu ya, dan banyak yang melihat ini sebagai satu momok gitu ya. Makanya ada muncul kata-kata berani pede, menakutkan mental yang tadi gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang memang perlu kita telusuri, karena itu salah satu hal yang memang saya akan share malam ini adalah bagaimana menyederhanakan pola pikir kita sehingga tidak menjadi kesulitan ketika nanti kita mau melakukan public speaking. Nah biasanya, ya izin ya, biasanya ketika kita mengikuti kelas-kelas ya public speaking, saya yakin ya di sini pasti sudah ada yang pernah ikut kelas yang lain. Biasanya kita akan bicara mengenai hal-hal begini gitu ya, teori-teori yang ada gitu ya, tentang persiapan, tentang apa itu presentasi, tentang jenis-jenis presentasi, ya tentang bagaimana memilih topik ya dan lain-lain ya. Itu semua penting. Itu semua sangat penting ya, saya percaya banyak di antara kita yang juga sudah pernah membaca atau mengikuti pelatihan tentang hal ini. Tapi malam ini bukan tentang ini. Bukan. Ya. Malam ini kita nggak bicara teori-teori tentang bagaimana satu persatu menyusun begitu ya, mulai dari slide-nya, atau kita bicara mengenai apa itu presentasi, bagaimana presentasi kalau pidato, bagaimana presentasi kalau membawakan acara, membawakan podcast dan lain-lain, bukan. Karena apa? Komunikasi itu bukan sesuatu yang bisa kita langsung bagi-bagi dalam kotak-kotak, ya nggak begitu cara kerjanya. Ya, nah, karena itu malam ini kita akan bicara jauh lebih praktikal. Ya, ada satu pertanyaan menarik tapi sebelumnya ya, ada satu pertanyaan menarik sebelumnya. Tadi kita bilang begini, banyak orang ya ternyata takut bicara depan umum, betul ya? Nah, pertanyaan saya adalah begini. Ya, pertanyaan saya adalah begini. Siapa pembicara yang hebat, ya, pembicara
terhebat di dunia mungkin atau di dalam hidup Anda ya, yang public speaking paling hebat. Boleh nggak cerita ke kita sedikit, cerita ke sobat PSC yang lain di chatroom, siapa orangnya gitu? Yang dikagumi mungkin, bos saya ya, mungkin saya nggak kenal gitu, tapi ya atau Bung Karno gitu ya, atau yang lain-lain gitu. Taylor Swift, menarik Taylor Swift. Ya, mau di Ayunda, oh ya keren keren. Najwa Shihab, oh ya ya, oh banyak Najwa Shihab. Ya memang luar biasa begitu ya. Menarik ini, menarik ya, menarik. Oke, banyak sekali. Ini apa namanya, Pak Ganjar, ada suami Mary Riana. Oh ya, sangat baik sekali tentu ya. Rocky Gerung, Cinta Laura. Baik, ya. Menarik ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai limbat, ya oke, yang limbat boleh lah ya. Ketika kita bicara mengenai public speaker, gitu ya, ada beberapa yang terkenal gitu ya. Saya coba meluruskan sesuatu. Lihat di layar, ya, lihat di layar. Ada Steve Jobs yang kiri atas gitu ya. Ini tentu semua orang-orang apa namanya orang-orang luar negeri ya gitu. Ada Steve Jobs, ada Simon Sinek gitu ya, ada Obama gitu ya. Ini orang-orang yang mewakili berbagai jenis kepribadian. Jadi saya mau clear dulu bahwa bicara mengenai public speaking bukan serta-merta harus punya kepribadian tertentu baru kita bisa menjadi public speaker. Bukan orang-orang yang extrovert doang yang bisa jadi public speaker. 4 dari 5 orang-orang yang ada di layar kita saat ini itu adalah orang-orang introvert. Ya, dan di antara sekian banyak yang disebutkan begitu ya, tadi di chat room begitu, banyak di antaranya sekilas saya lihat juga adalah orang-orang yang introvert begitu. So, pertama hilangkan dulu stigma itu. Anda introvert sobat atau extrovert, dua-duanya bisa menjadi seorang public speaker baik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak lama-lama langsung. Yang paling pertama, kita bicara begini. Banyak orang tidak melakukan public speaking karena takut. Setuju? Tadi semua setuju. Ketakutan itu muncul dari mana? Ketakutan itu muncul dari banyak hal. Takut nggak menguasai, takut mengecewakan, takut salah ngomong, dan lain-lain dan lain-lain. Ya, malam ini satu poin penting. Kalau setelah ini semua hal lain yang saya katakan dilupakan, ingat hal ini ketika kita mau melakukan public speaking dan persiapannya. Yaitu apa? Yaitu think in three. Ya, ini nggak ada di tempat lain. Ya, think in three. Berpikirlah di dalam angka 3. Ya, ini adalah satu metode yang setelah saya jalani ya menjadi seorang pembicara dari pertama kali berkarir sampai sekarang, sampai setiap bulan harus bicara di depan ribuan orang. Salah satu hal paling penting yang bisa menyederhanakan hidup saya, hal paling simpel, satu pegangan yang saya pegang supaya nggak bingung adalah prinsip ini. Think in three. Yaitu berpikirlah di dalam 3-3. Ya, sehingga apa? Sehingga kita nanti nggak repot. Sehingga kita nanti ketika kita lagi presentasi, kita udah tahu. Nggak usah pusing-pusing, asalkan kita pegang angka 3, ya kita akan lebih tenang. Ya. Jadi, berangkat dari sana, malam ini coba kita bagikan ya. 3 tips. Cutting injury kan? Jadi harus 3 tips untuk bisa melakukan presentasi, ya untuk bisa memberikan presentasi yang menarik, yang berdampak di setiap saat. Ya, jadi ingat prinsipnya apa tadi? Think in three. Begitu. Jadi akan ada 3 tips, ya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, masing-masing nanti akan ada penjelasannya. Ya, tetapi kalau saya tadi bilang nggak ingat hal lain pun, ingat pulang dari sini semuanya think in three. Oke.
Ya, ada lagunya tadi masuk ya. Baik. Think in three yang pertama apa? 3 tips. Yang pertama apa? Yang pertama adalah konten. Public speaking, kita harus ngomong sesuatu, betul? Ya, kalau kita mau ngomong sesuatu, ya itu namanya konten, isi daripada percakapan yang kita mau lakukan. Ya, mau ngomong apa, mau bicara apa, gampang sekali. Think in three, langsung bagi jadi 3. Kalau gampangnya apa? Gampangnya adalah opening, body, conclusion. Pembukaan, isinya, dan kesimpulan. Jadi mudah ya, apa-apa langsung pikir aja. 3 angkanya. Mau persiapan, 3. Apa aja? Konten dulu, opening, body, dan conclusion. Nanti poin nomor 2, poin nomor 3 juga ada. Sama-sama awalannya C semua nanti, jadi gampang diingat. Yang pertama dulu, konten. Opening, pembukaan, ya saya kasih satu prinsip aja dulu. Opening itu adalah dibuat as unorthodox as allowed. Ya, ingat, pembukaan kita buat seunik, seistimewa, senyeleneh kalau bahasanya sekarang ya, sejauh yang diizinkan. Ya, jadi gampang. Think in three, yang pertama konten ada 3 apa? Opening, body, conclusion. Opening bikin sesuatu yang senyeleneh mungkin. Body dibikin apa? As useful as possible. Ya, yaitu bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan. Dan conclusion as memorable as possible. Jadi seperti ini ya, gampang ya diingat 3 ya. Akan ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu bicara konten. Konten itu apa aja? Ada 3, opening, body, conclusion. Masing-masing dibuat seperti ini. Jangan terbalik gitu ya, jangan openingnya yang ini, tetapi yang bodinya yang unorthodox gitu ya, jangan aneh gitu, terbalik. Openingnya yang nyeleneh, isinya yang bermanfaat, penutupnya yang berkesan. Tetapi lalu pertanyaannya jadi begini, waktu bikin opening, waktu bikin body, waktu bikin conclusion, bikinnya gimana? Lagi-lagi, itu yang tadi saya bilang dari awal. Ingat terus 3 aja. Think in three. Ketika kita bikin opening, kita bisa bikin seperti ini. Ya 3 poin aja. Dimulai dengan misalnya menyapa, ya. Dimulai dengan apa? Menarik perhatian, gitu. Menarik perhatian bisa dengan macam-macam ya, bisa dengan shocking fact gitu ya, bisa dengan visual effect, bisa dengan yang lain-lain, dan lakukan time posting. Ya ini nggak wajib 3 ini, tapi maksud saya adalah agar memudahkan kita menyusun dan mengingat ya apa yang kita mau sampaikan itu selalu berpikir dalam konteks 3 begitu. Ini akan sangat memudahkan hidup kita gitu ya. Sign posting itu apa ya? Saya percaya akan ada yang nanya sign post itu apa? Sign post itu begini. Tadi sebelum saya mulai, ya saya udah bilang bahwa hari ini kita akan bicara mengenai public speaking dan akan dilanjutkan di minggu depan. Jadi yang hadir, ya itu udah tahu bahwa ketika dia mendengarkan saya bicara, dia akan mengetahui apa, mendengarkan apa, gitu. Jadi ada sign postingnya di depan, ada informasi kira-kira. Misalnya, ada 7 poin yang saya mau sampaikan, misalnya. Jadi orang juga bisa hitung-hitung nih, kalau udah 3 poin atau 4 poin berarti udah setengah jalan. Gitu. Itu yang pertama ya. Body juga sama, ya. Ketika kita sampai di bagian body, ya gimana caranya ya? Coba kita bikin, bisa nggak disusun jadi 3 poin, gitu. Biasanya apa? Biasanya masalahnya apa, mengatasinya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Begitu. Demikian juga ketika sampai di penutupan, gitu. Kita rangkumkah atau kita ada janjikah kepada kepada audiens kita gitu ya. Nanti saya akan follow up dengan apa begitu ya. Susunlah dalam 3 langkah. Sehingga ketika kita susun dalam susunan seperti ini, ketika nanti kita ada di atas panggung, benar-benar ada di atas panggung,
dan kita butuh mengingat sesuatu, kita tinggal ingat sekarang kita ada di step mana. Step 1 bagian mana gitu, karena selalu cuma ada 3 bagian dan tiga bagian. Ya, jadi ini satu hal yang saya temukan ya dalam ini sangat membantu sekali dalam menghindari pikirannya tuh berjubel gitu. Nah nanti mungkin ketika sampai di tahap ini ya di sini mungkin ada 4 poin gitu ya. Di sini mungkin ada 5 poin gitu ya, itu nggak apa-apa. Tetapi strukturnya kita bagi dengan simpel menjadi 3. Ya, ini akan sangat membantu kita. Kalau kita tahu 3-tiganya, kita bisa hafal, kita bisa baca, kita tahu halaman-halamannya, itu akan sangat mengurangi kepanikan dan sangat-sangat mengurangi kebutuhan kita untuk berpikir keras ketika ada di depan. Ya, jadi itu yang pertama, ya, konten. Nah, bicara soal konten, izin ya, iklan satu hal adalah apa? Jangan lupa follow account YouTube dari Track Pro ya. Nanti akan ada banyak sekali video-video yang bermanfaat di sana. Ya, silakan di follow. Ya, linknya silakan ditaruh di chat room ya supaya tinggal diklik nanti bisa langsung menuju ke halaman YouTube daripada Track Pro. Oke? Silakan di-subscribe ya, jangan lupa ya kan ini kita mau belajar terus kan ya. Itu bicara soal konten tadi. 3 top tips. Yang pertama konten ada 3 yang kita bisa bagi, opening, body, conclusion, masing-masing bisa dibagi menjadi 3 lagi. Ya, jadi gampang, think in 3. Yang kedua. Nah, yang kedua ini udah mulai penting nih. Clarity. Ya, tadi kita bicara soal konten ya, itu simple. Ya, kita kalau memang disuruh presentasi pasti ada hal yang jadi temanya. Itu buat kita mungkin kita udah ngerti gitu ya, tinggal kita bagi jadi 3. Nah, sekarang yang kedua, ketika menyampaikan, bagaimana cara saya menyampaikan? Nah, seperti yang saya bilang, think in 3 ada 3 tips untuk menyampaikan satu presentasi ya dengan berkesan kepada orang. Ya. Yang pertama itu adalah ini dulu, kita mulai dari sini. Ya. Albert Einstein mengatakan begini, kalau kamu nggak bisa menjelaskan sesuatu kepada seorang anak usia 6 tahun, gitu ya, kamu tuh nggak ngerti hal itu. If you cannot explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Ya, jadi hal yang pertama, ketika kita bicara mengenai isi pesannya, ingat yang pertama adalah saya mau bilang ada yang namanya Elify. Elify itu apa? Elify itu adalah explain like I am 5 years old. Jelaskan seperti saya berusia 5 tahun. Nah, ini tips yang udah mulai menarik nih ya. Mungkin nggak dengar di tempat lain. Jadi, kita sebagai seorang pembicara, kita sebagai seorang yang membawakan bahan gitu ya, walaupun kita ngomong di depan teman-teman sekelas kita, di depan teman-teman kantor kita, di depan siapapun, ya kita nggak boleh berasumsi bahwa orang pasti otomatis akan ngerti apa yang saya sampaikan gitu. Jadi ada bagian-bagian yang saya skip aja gitu penjelasannya. Contoh paling sederhana adalah begini. Perhatikan slide saya sebagian besar bahasa Inggris, ya. Tapi saya selalu menerjemahkan bahasa Inggris tersebut. Karena apa? Karena saya tidak mau berasumsi bahwa semua yang hadir pasti bisa bahasa Inggris. Sederhana itu mulai. Jadi, explain like I am 5 itu artinya apa? Jelaskan seolah-olah saya berusia 5 tahun. Itu ada prinsip yang pertama daripada presentasi yang baik dan jelas. Ya, nah ini udah mulai menarik ya. Yang kedua adalah pause dulu di chatroom ya, karena saya mau butuh chatroomnya nih sebentar nih.
ya, ada titik-titik yang harus diisi. Coba ya diisi ya. Jadi Maya Angelou ini ya seorang penggubah puisi gitu ya, seorang sastrawan begitu. Dia mengatakan begini, saya sudah mempelajari, saya sudah belajar, saya sudah tahu bahwa begini, orang akan lupa apa yang kamu katakan, orang bisa lupa apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah lupa akan apa? Nah, silakan diisi ya. I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget. Ya, jadi orang akan lupa apa yang kamu katakan, orang akan lupa apa yang kamu lakukan, tapi orang tidak akan lupa. Oke, ada yang jawab what you write. Oke, ya. Belum sedikit lagi, ya orang tidak akan lupa kesalahan kita. Dekat sekali, dekat, tapi bukan itu. Ya. Nah, ini yang keren sekali nih. Siapa nih? Maylin Aini gitu ya. Udah ketahuan jawabannya, dia udah tulis ya adalah apa? But people will never forget how you made them feel. Orang nggak akan lupa bagaimana kamu membuat dia merasa. Saya kasih contoh yang sangat jelas ya. Saya kasih contoh yang sangat jelas. Coba siapa di sini ini apa namanya? Tadi ya di sini banyak sekali yang bilang Najwa Shihab ya sebagai salah satu pembicara yang hebat ya. Mungkin lihat di TV dulu atau mungkin ikut podcastnya atau mungkin yang lain-lainnya. Ada yang ingat nggak hal terakhir yang kita dengar dia ucapkan, dia cerita itu apa? Ada yang ingat nggak? Mungkin nggak, ya. Mungkin nggak. Tadi banyak yang bilang Najwa Shihab gitu ya. Tapi kalau kita ingat terakhir dia ngomong apa ya? Mungkin saya nggak ingat juga begitu. Atau mungkin salah satu komedian gitu ya, komika gitu. Panji misalnya, Panji Pragiwaksono gitu ya. Orang bilang gitu apa? Dia lucu sekali katanya begitu kan. Coba saya tanya, ada ingat jokesnya Panji yang paling terkenal apa? Mungkin kita harus pikir-pikir dulu apa ya? Mungkin keinget, mungkin nggak keinget gitu. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena kita tahu, kita ingat bahwa apa? Yang penting dia lucu. Jadi bagaimana kesan yang muncul dari kita terhadap orang lain, ya, itulah yang akan tertanam di dalam pikiran orang tersebut. Itulah yang akan jadi impresi dari orang tersebut, itulah yang akan tidak terlupakan dari kita. Karena itu saya balik begini. Dalam public speaking, ya, yang pertama tadi kita bicara mengenai Elify, yaitu explain like I'm 5 years old. Jelaskan kepada saya seperti kalau saya berusia 5 tahun. Yang kedua adalah WIIFM atau WIIFM, yaitu apa? Yaitu what in it for me. Itu yang kedua. Ketika seseorang mendengarkan kita berbicara, ya, ketika seseorang punya kesempatan duduk di depan kita, dia harus mendapatkan sesuatu dari kita. Ya, ada orang-orang memang kadang-kadang terpaksa, misalnya apa? Teman sekelas atau teman sekantor kalau mendengar kita presentasi, seperti itu misalnya, gitu ya. Tapi doesn't matter, nggak apa-apa. Siapapun itu orang-orang yang ada di depan kita pada saat kita melakukan public speaking, pastikan orang tersebut mendapatkan sesuatu untuk dirinya dia. Minimal, yang paling minimal apa? Paling minimal dia nggak kebosanan. Paling minimal dia merasa terhibur lah, itu udah paling minimal lah. Karena itu, ini sesuatu yang seringkali kita lupakan. Ya, saya berikan sebuah contoh ya. Mungkin di sini ada yang bekerja gitu ya.
sudah bekerja sebagai seorang profesional gitu di sebuah perusahaan. Mungkin ada yang bekerja di bidang finance, mungkin sebagai seorang accountant atau sebagai seorang aktuaris dan yang lain-lain. Kalau suatu hari ya diminta untuk mempresentasikan tentang laporan keuangan kepada dewan direksi, ya begitu kita dengar oke mau mempresentasikan laporan keuangan kepada dewan direksi, apa yang kita lakukan? Kita akan mempersiapkan file Excel yang paling detail, semua transaksi kita masukin, semua angka kita masukin. Dan kita presentasi dengan sedalam-dalamnya, kata Pak Agus, Elify ya, jadi jelasin dengan sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya ini sumber uangnya dari mana, ini pengeluarannya masuk ke pos apa, alasannya apa, dan lain-lain. Tetapi, tanpa mengerti apa maunya daripada Dewan Direksi mendengarkan presentasi kita, ya mereka mungkin malah akan jadi bosen. Karena apa? Karena ketika mereka Dewan Direksi, mungkin yang mereka mau dengar tuh apa? Apakah tahun ini kita sesuai dengan proyeksi yang kita lakukan di awal tahun atau enggak? Mungkin itu aja yang dia mau tahu. Mungkin yang dia mau tahu ada kesimpulannya. Mungkin yang dia mau tahu adalah bagaimana menghemat duit. Mungkin yang dia mau tahu adalah bagaimana angka penjualan. Tanpa mengetahui WIFM, kita nggak akan bisa melakukan presentasi yang sangat berkesan kepada orang yang memerlukan. Ya, saya berikan satu contoh lagi. Ya, misalkan saya seorang sales, ya, seorang sales menjual produk otomotif, misalnya, begitu ya. Saya jual sebuah produk otomotif, ya. Ketika saya bertemu dengan sekelompok orang, saya bilang seperti ini. Ya dari perusahaan kami, gitu ya, punya mobil yang sangat-sangat ini apa namanya sangat-sangat cocok untuk dipakai di perusahaan Bapak. Kenapa? Karena mobil ini, ya. Memiliki daya mesin 1000 cc gitu. Kalau yang mendengarkan itu bukan orang yang mengerti, punya gambaran sedikit soal apa itu mesin mobil, ya, dia akan bingung. Kalau yang dengar itu ibu-ibu misalnya, ya dia akan tanya nih, oh 1000 cc ya? Ini botol minuman anak saya juga 1000 cc nih. Nggak paham begitu. Tapi ketika kita tahu ya bahwa audiens kita membutuhkan informasi mengenai apa, misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin perlu informasi tentang bagaimana mengatur uang belanja gitu ya. Maka kita bisa katakan mobil produk kami ini yang sangat hemat gitu. Mungkin karena 1000 cc ya, tapi kita bisa sampaikan dengan WIFM. Itu apa? Itu ini adalah mobil yang bisa membawa penghematan untuk keluarga ibu. Ya, jadi 3 poin untuk clarity. Yang pertama Elify, explain like I'm five. WIFM, what's in it for me, yaitu apa yang orang harus bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita presentasikan, dari apa yang kita public speaking-kan kepada mereka. Dan satu lagi adalah, ya apa ini bacanya ya, ECB gitu ya, itu apa gitu ya, itu adalah in case you miss it. Gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan apa namanya dengan berdampak kepada seseorang. Yang pertama adalah dengan menjelaskan seperti kepada anak 5 tahun dengan jelas, dengan bahasa yang sesuai. Yang kedua adalah dengan memberikan manfaat di dalam apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah dengan memberikan dia setiap kelengkapan detail yang dia perlukan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, ketika kita mau melakukan presentasi dengan dampak, ya, jangan cuma membaca teksnya aja, jangan cuma membaca slide-nya aja. Ada 3 hal ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, jangan. Tetapi pastikan yang mendengarkan kita tidak melewatkan hal yang bermanfaat untuk dia. Caranya bagaimana? Bisa dengan melakukan pengulangan,
bisa dengan melakukan pertanyaan, bisa melakukan parafrase. Oh, apa itu? 3 poin juga. Selalu apa? Selalu think in three ya. Bisa dengan apa tadi? Bisa dengan pengulangan, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan parafrase. Nah, tiga-tiga. Jadi mudah sekali ya, mudah sekali mengatur pemikiran kita kalau kita memang membiasakan diri untuk think in three ya. Oke, jadi 3 tips tadi saya janjikan ya. Yang pertama itu bicara konten, ya konten itu bisa dibagi jadi 3. Yang kedua kita bicara soal clarity, ya clarity bisa dibagi menjadi 3 juga. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga atau yang terakhir. Nah, di sini silahkan. Kalau ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin ada kesulitan-kesulitan selama ini public speaking, persiapan presentasi dan yang lain-lain mungkin boleh disampaikan di chat room. Nanti di kesempatan yang tepat nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Oke. Yang ketiga, yang paling seru ya, yang juga tentunya adalah menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar public speaking. Yaitu apa? Yaitu bicara mengenai, oke, bentar saya pause ya. Tadi ada yang ketiga ya. ICYMI itu apa ya? Itu adalah in case you miss it. Yaitu memastikan agar orang tidak melewatkan informasi yang kita sampaikan. Dengan cara apa? Dengan pengulangan, dengan pertanyaan, dan dengan parafrase. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ada yang bantu jawab juga ya. Saya lanjutkan. Ini yang ketiga yang paling menarik. Ya. Konten oke. Bisa, saya bisa susun. Clarity oke. Saya bisa siapkan. Yang ketiga, ya, mungkin yang paling sulit, yaitu apa? Yaitu bicara mengenai karisma. Nah ini, ada orang-orang, ya ketika dia masuk ke dalam satu ruangan, itu membawa satu apa ya, perubahan suasana dalam ruangan. Itu namanya karisma. Dan karisma ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh public speaker. Nah, minggu depan, ketika kita bicara mengenai teknik penyampaian, kita bicara mengenai gesture, kita bicara mengenai suara, kita akan berbicara itu membangun karisma ini. Ya, tetapi sebelum itu kita akan lihat 3 hal. Ingat selalu 3 ya. Yang penting di dalam pembangunan karisma itu apa aja. Termasuk di dalamnya nanti akan kita bicara bagaimana kalau saya ini membutuhkan menghilangkan grogi, menghilangkan nervous, menghilangkan suara tercekat begitu ya. Bagaimana itu caranya? Gitu ya. Nanti saya akan bagikan 1-2 tips. Tapi ingat dulu ya, karisma yang ketiga. Dan karisma dimulai dengan yang pertama itu adalah antusiasme. Antusiasme. Ya. Sekali lagi saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya silakan ditaruh di chat room ya. Antusiasme. Ketika kita mau ya berbicara, ketika kita mau presentasi, ketika kita mau pidato, ketika kita mau melakukan public speaking lah, ya. Kadang-kadang itu adalah tugas. Kadang-kadang itu adalah kewajiban. Kadang-kadang itu bukan keinginan kita. Tapi nggak ada pilihan, yaitu apa? Yaitu kita harus punya antusiasme itu. Ya. Kenapa? Karena antusiasme itu berpengaruh. Ya bandingkan gitu ya. Kalau seseorang naik ke atas podium di depan kita gitu ya, dan dia mau berbicara sesuatu, ya kira-kira kita akan lebih tertarik mendengarkan yang mana. Yang kiri yang orangnya udah nggak tahan gitu karena udah sangat bersemangat atau yang mukanya datar aja.
semua pembicara-pembicara, ya, pembicara yang kalian bilang kalian kagumi itu, termasuk Najwa Shihab, ya saya juga kagum gitu ya. Dan yang lain-lain tadi ada banyak gitu ya, Pak Ganjar misalnya tadi ada yang bilang Pak Ganjar gitu ya, kecuali mungkin Limbat ya. Ya. Itu ketika mereka bicara, matanya kelihatan ada cahayanya. Ketika mereka maju ke depan, ya apalagi Najwa ya, ketika mereka bicara kelihatan tuh semangatnya tuh. Kelihatan tuh niatannya, itu antusiasme. Dan di dalam public speaking, ketika kita membangun karisma kita agar kita pembicaraan yang kita lakukan berdampak untuk orang, kita harus antusias. Nah, antusiasme ini, ya, antusiasme ini kadang-kadang sulit. Kenapa? Karena kita nggak pengen, aduh disuruh presentasi gitu ya, aduh disuruh disuruh presentasi ke bos, ke depan kelas dan lain-lain, kalah suit, makanya saya yang dapat gilirannya. Gimana cara memunculkan antusiasme ini? Ya bisa, ya. Salah satunya adalah motion create emotion. Nah ini udah mulai penting, ya. Sebagai seorang pembicara, kita harus tahu bahwa apa? Gerakan kita, ya, menciptakan emosi. Ini memang ucapan dalam bahasa Inggris, tapi dalam budaya kita bangsa Indonesia kita kenal satu istilah, ya, yaitu apa? Mensana in corpore sano. Ada yang tahu artinya? Ya, ya mensana in corpore sano, di dalam apa? Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini hal yang sama. Itu apa? Itu gerakan gerakan itu menghasilkan, bisa mengubah emosi kita. Karena itu apa? Karena itu saya mau katakan, saya mau presentasi, saya nggak antusias. Bagaimana? Mulailah dengan tersenyum. Itu dulu. Ya, mulailah dengan tersenyum. Kemudian apa? Ya, kemudian apa? Yaitu satu pertama, mulailah dengan tersenyum. Yang kedua adalah, mulailah dengan melakukan ritual di belakang panggung. Ya, ada yang tahu kan? Ada yang tahu kalau ada apa namanya? Ada apa namanya? Kalau seseorang nih kita nonton nih ya, nonton seorang komika misalnya gitu ya, ketika dia masuk ke panggung gitu ya, kita panggilkan gitu kan, siapa gitu kan? Pas dipanggil ya dia akan keluar kan dengan mungkin tangan diangkat, melambai-lambai dan lain sebagainya. Sobat sekalian tahu nggak beberapa detik yang lalu apa yang dia lakukan di belakang? Itu punya ritual. Semua performer 90%, ya kalau nggak 99%, performer itu punya ritual di belakang panggungnya. Sesuatu yang dia lakukan. Ada orang yang dengerin lagu, ada orang yang shadow boxing gitu ya, ada orang yang lari-lari kecil, ada orang yang latihan suara gitu ya, dan lain-lain. Tapi semuanya punya ritual di belakang itu. Motion creates emotion. Mereka melakukan hal tersebut, ya, dan mereka nanti akan terbangun. So, jangan takut kalau kita nggak antusias, ya. Senyum dulu, ya, lalu lakukan ritual di belakang panggung kita. Apa itu? Kita bisa bikin-bikin kok, nggak apa-apa. Kita bisa ciptakan. Banyak sekali ritual-ritual belakang panggung yang bisa diciptakan. Saya kasih contoh aja, ini contoh, nggak wajib ini. Ya, tetapi ada satu ritual yang sangat membantu orang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Itu apa? Disebut sebagai the Superman pose. Ya. Superman pose itu gimana? Ya silakan kalau mau coba ya. Superman pose itu gini, berdiri, ya, kaki dibuka selebar bahu, kemudian buka lebih lebar lagi sedikit. Ya, jadi udah sedikit lebih lebar daripada bahu, taruh kedua tangan di pinggang, berkaca pinggang, usungkan dada dan lihat sedikit ke atas. Mau coba sekarang silakan, mau coba besok silakan. Saya jamin, begitu melakukan pose ini, ya, perasaan kita sedikit langsung berubah, sedikit langsung tambah pede. Pasti. Kalau mau coba sekarang silakan, boleh testimoni nanti. Ya, jadi kita bisa lakukan salah satunya ini, ya, the Superman pose di belakang panggung. Tentu kita bisa lakukan hal-hal lain juga ya.
banyak cara yang kita bisa lakukan. Saya cuma share 1 atau 2 ya, bisa dengan dengerin lagu atau shadow boxing tadi juga bisa. Jadi ingat, yang paling penting pertama adalah antusiasme. Ya, enthusiasm matter. Yang kedua, effort matter. Believe it or not. Wah, bahasa Inggris lagi ya. Percaya atau tidak, effort yang kita lakukan, berikan terhadap presentasi kita itu berpengaruh sekali terhadap yang kita lakukan. Dan saya bukan ngomongin latihan, bukan. Tentu kita setuju ya, latihan yang benar ya akan membuat kita semakin baik. Saya setuju, itu juga effort. Tapi bukan itu, ya bukan. Memberikan sebuah presentasi yang berkesan, ya memberikan sebuah presentasi yang berkesan. Salah satu hal yang utamanya adalah effort yang kita lakukan untuk presentasi tersebut. Ya orang-orang Barat punya satu istilah tuh, mereka suka mengatakan begini, dress for the job you want, not the job you have, gitu ya. Kalau kita mau mau satu pekerjaan tertentu, dia bilang ya berpakaianlah seperti itu ya. Jadi tampil dulu seperti yang kita inginkan, bukan seperti yang kita miliki. Tentu gambar di layar adalah satu lelucon aja ya. Tetapi poinnya ya, kita tangkap bahwa dress for the job you want. Nah, saya punya seorang kawan, ya, seorang motivator, juga seorang pendongeng, juga seorang penulis buku. Ya, saya cuma ingin tunjukkan kepada sobat sekalian. Ini orangnya, ya, Bapak Danang, gitu ya, penulis buku, bukunya beberapa saya punya semua, ya, kawan baik saya. Perhatikan, kalau dia presentasi, ya, dia selalu all out pakaiannya. Kalau dia presentasi di depan anak-anak sekolah, misalnya, dia bisa pakai baju pramuka, gitu, dan lain-lain. Jadi begitu orang melihat dia, orang tahu dia put effort, dia niat untuk ngerjain hal ini. Gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa terlihat oleh orang, dan orang akan terdampak atau nggak terdampak itu dari apa yang kita lakukan. Termasuk pakaian, nggak cuma pakaian. Bisa juga apa? Bisa juga slide kita. Ya, silakan lihat di layar. Slide ini tanpa maksud. Tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan siapapun. Tetapi beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, tepatnya lebih dari 10 tahun yang lalu, ini adalah slide yang benar-benar dipakai untuk presentasi, untuk training, practical tips in delivering presentation. Dan ya kita tahu lah jadinya ya, maksudnya terlihat sekilas aja ini kelihatannya kurang ya, kurang ini ya, orangnya aja nggak niat gitu untuk bikin presentasi yang rapih, yang sesuai gitu. Akhirnya memang ada beberapa tips yang baik dari dalam sana, tetapi overall kesannya kurang begitu. Jadi ingat hal kedua, ya, hal kedua adalah effort matters. Dalam kita melakukan presentasi atau public speaking, kalau kita nggak pengen all out gitu ya, kata all out tuh bagus tuh, all out gitu ya, kita nggak bisa berharap apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, jadi itu 2 ya, kan selalu think in 3 kan, think in 3 jadi sudah 2, tetapi saya pause 1 lagi, tapi biar nggak lupa, kita udah ngomongin ya, konten, clarity, karisma. Nah, karismanya yang baru 2 nih, enthusiasm matters sama effort matters. Ya, karena itu saya mau lihat pertanyaan dulu, soalnya kayaknya udah beberapa pertanyaan masuk nih. Nah, oh luar biasa pertanyaannya, susah-susah ya, saya mulai dari mana ya? Mulai dari bawah dulu coba nih ya. Ada Laila, ya, Pak saya mau bertanya, biasanya kalau kita public speaking, tidak lepas dari kata ya. Nah bagaimana cara kita mengurangi kata pada saat public speaking? Ya, ini bagus ya pertanyaannya, saya rasa banyak yang ingin bertanya hal yang sama juga, ya karena itu saya pakai 1-2 menit jawab pertanyaan ini. Itu adalah namanya filler words, ya, kata-kata pengisi. Biasanya keluar secara otomatis tanpa kita sadari pada saat kita menyampaikan sesuatu lalu kita stop
something di dalam otak kita nih stop nih, kita mungkin perlu mikir nih, keluarlah killer word itu. Gimana cara menghilangkannya? Ya, ada satu cara yang sangat menarik. Tetapi saya mau tanya dulu nih ya silahkan ya. Menurut sobat nih sekalian gitu ya. Dari tadi saya udah ngomong nih, udah berapa menit saya ngomong nih? Ada 30, 40, yang 40 menit saya ngomong nih. Menurut sobat, ketika saya ngomong dari tadi gitu ya, sehari-hari kalau papasan dengan saya di jalan, kira-kira saya akan bicara dengan sobat dengan suara yang seperti ini atau bukan? Kira-kira aja. Ya, kira-kira aja. Kalau kita papasan di jalan gitu ya, terus kalian panggil gitu ya, tidak ya, betul ya, bukan pasti bukan Marsha Aulia pasti bukan. Aneh sekali kalau saya pulang ke rumah, lalu saya lihat anggota keluarga saya, terus saya panggil, hai istriku, apa kabar? Aneh sekali. Suara bicara saya bukan ini ya, saya punya suara yang seperti ini yang saya sebut sebagai ya suara panggung saya lah. Ketika saya ngajar, ketika saya presentasi, saya akan pakai suara panggung. Suara panggung ini biasanya pitch-nya lebih tinggi. Kalau saya ngomong pitch-nya akan lebih rendah daripada ini. Ya. Pitch-nya akan lebih tinggi, volumenya juga akan lebih keras. Dan artikulasi dalam artian rahang saya akan bergerak lebih banyak daripada kalau saya bicara seperti biasa. Kenapa? Karena saya harus mengucapkan kata-kata diusahakan sejelas mungkin. Jadi pitch-nya lebih tinggi, volumenya lebih keras, dan artikulasinya lebih jelas. Banyak di antara kita, ketika kita menjadi public speaker, kita nggak punya suara panggungnya. Sehingga kita bicara dengan suara sehari-hari yang kita lakukan. Nah, itu ya suara nyaman kita, saya sebut suara nyaman ya, karena itu suara sehari-hari kita. Suara nyaman kita itu sangat mungkin menghasilkan killer words tadi. Itu tadi. Coba bikinlah suara panggung yang pitch-nya lebih tinggi, yang volumenya sedikit aja lebih keras, dan artikulasinya lebih jelas. Kalau kayak saya sekarang bicara, saya mau mikir sesuatu, saya mau nggak keluar bahkan. Saya mau ya, apa yang perlu saya sampaikan ya, nggak langsung keluar. Kenapa? Karena ketika saya di posisi seperti ini, suara apapun yang keluar dari mulut saya itu harus atas seizin saya. Dicoba aja, dicoba. Ya, kalau masih malu-malu, jangan pada saat ada orang. Ya, tes kalau ngomong dengan pitch yang lebih tinggi, volume yang lebih keras, keluar nggak tuh suara emnya? Kemungkinan besar nggak? Ya itu adalah salah satu teknik kita mengakali tersebut, gitu ya. Terus apalagi ini ada ini ya. Selamat malam, ada Rifda ya, Bu Rifda atau Mbak Rifda gitu ya. Bagaimana cara terbaik ketika kita ngeblank saat membawakan acara live talk show host? Oke. Nah, ini ya, kalau kita nggak mau ngeblank, ya salah satunya tadi saya bilang kan dari awal kan, jangan terlalu ribet, think in three aja, ya think in three. Tetapi selain itu kita persiapannya harus clear. Jadi apa? Kita punya cue card nggak? Kalau kita memang membutuhkan arahan, kita memang membutuhkan panduan, biasain bikin cue card. Ya, cue card-nya juga tadi aja poin-poin 3-3 gitu. Sehingga kita ketika bicara kita tahu sekarang kita sampai di mana. Dan kalau blank perlu latihan, tapi nggak apa-apa. Kalau blank, ya kalau kita face to face-nya akan ajarin satu hal yang namanya adalah bagaimana membuat satu spot ya di dalam presentasi kita itu untuk kita bisa nemuin kembali alur daripada presentasi kita. Itu namanya resting place, resting position. Nah itu dua hal yang kalau dikombinasikan itu bisa sangat membantu kita ketika kita nanti panik atau ketika kita ngeblank atau kita lupa atau dipotong orang ketika kita bicara, gimana cara balik lagi? Itu ada tekniknya. Tapi mungkin kita nggak bahas hal itu hari ini ya, kesempatan lain. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan cue card. Cue card-nya dibagi-bagi menjadi segmen-segmen per 3 tadi aja. Gitu. Itu sangat memudahkan gitu ya. Betul, karena mau bagaimana ya itu tadi ya, kalau saat mau melakukan presentasi itu sampai yang mau kita sampaikan itu tiba-tiba lupa. Ya bisa, itu sangat mungkin kejadian karena itu
tadi saya bilang ya, satu adalah siapkan cue card kalau kita belum siap. Yang kedua itu ada pelajari resting place, resting spot kita, resting position kita. Kalau resting position itu adalah satu gaya, ya satu gaya. Kalau saya biasa suka taruh tangan di depan. Ya. Nah, ketika saya di gaya tersebut, yaitu saya diam pun suasana nggak aneh. Kenapa? Karena orang akan melihat saya dengan gaya tersebut, lalu mereka akan tahu, oh, terakhir kali dia melakukan hal tersebut, dia mikirkan sesuatu. Ya. Kalian ingat-ingat ya, terakhir kali nonton komika kapan gitu ya? Ingat-ingat sebentar. Biasanya di tengah-tengah lagi ngelawak gitu ya. Kalau udah selesai nih satu lawakan, si komika akan pergi ke samping ya. Biasa di samping ada meja, dia akan minum. Dia akan pegang mic ya, atau dia akan lakukan sesuatu di sana beberapa detik, baru kembali untuk melanjutkan lawakannya. Itu namanya resting position-nya dia, resting place-nya dia. Jadi jangan khawatir ya, siapin aja resting place, resting position, ya nanti kita bisa pelajari lebih jauh tentang bagaimana mempersiapkannya. Tapi itu sesuatu hal yang sangat memudahkan kita kalau kita takut tengah-tengah lupa ngomong apa. Gitu. Ya, termasuk kalau grogi gitu ya. Nah, tadi bicara grogi, saya melihat sesuatu tadi adalah apa ya? Izin bertanya Pak, nah ini nih, ya, Octavia ya. Saya pernah mengalami perubahan suara ketika melakukan presentasi atau saat berbicara depan umum, terkadang tenggorokan terasa menekan. Apakah itu merupakan perasaan grogi dan bagaimana mengatasinya? Sambung dengan Ratu, izin bertanya. Saya biasanya kalau public speaking sebelum naik panggung pede, tapi saat memulai suara saya mengecil tanpa saya sadari. Itu kenapa ya? Itulah yang namanya grogi. Ya, jadi tekanan yang muncul itu ya membuat suara kita tertekan gitu ya. Kalau yang masih muda-muda ya, kalau misalkan lagi rame-rame tiba-tiba orang yang ditaksir muncul begitu ya, tiba-tiba suara bisa tercekat gitu ya. Itu sangat wajar ya, itu grogi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, salah satunya ya yang tadi saya bilang itu adalah Superman pose. Ketika kita mengalami suara kita mulai tercekat, ya, jangan lihat ke bawah, jangan. Justru berdiri semakin lebar, dua telapak kaki menapak di tanah, pastikan. Bukan nggak napak ya, kalau nggak napak kan makhluk halus dong, bukan. Tapi kadang-kadang kan kita bertumpu pada satu kaki ya, jangan. Dua kaki menapak di tanah, badan berdiri tegak, condong agak busung dan lihat sedikit ke atas, itu akan membuka sirkulasi udara kita, ya, sehingga kita suaranya nggak akan tercekat. Ini saya contohin aja, suara saya udah saya rasain secara otomatis nafasnya udah lebih lancar begitu. Silakan kalau tengah-tengah kita mau ngomong suaranya nggak keluar, nafas saja, lihat sedikit ke atas, busungkan dada, lalu mulai bicara. Pasti keluar suaranya. Coba aja sekarang kalau nggak percaya, bisa dicoba langsung kok. Bahkan dalam posisi duduk. Kedua kaki saya menjejak tanah, saya busungkan dada, saya lihat ke atas, langsung saya merasa suara saya lebih lancar. Ya, silakan dicoba langsung on the spot bisa. Begitu. Marsha. Pak, saya kalau lagi public speaking, gesture suka kemana-mana. Apa itu wajar? Kemana dulu, Marsha? Ya. Gesture, ya. Itu menarik ya. Saya turunin ya sedikit, ya. Perhatikan, ya. Yang muncul di dalam layar kalian saat ini ya, area di depan saya ini ya, satu kotak ya yang muncul ya, balik ya ke wajah saya ya, itu adalah area gerakan normal ketika kita melakukan komunikasi ya. Jadi silakan kalau ada di dalam kotak ini ya, kita mau melakukan gesture seperti apapun silakan. Kalau postur lain, ada postur-postur yang harus kita hindari ya, saya nggak ngomongin itu. Tapi kalau gesture, selama ada di dalam kotak tersebut, gerak aja. Pakai kotak ini ya, kotak yang tadi saya tampilkan itu dia, ya, antara di bawah dagu saya sampai di atas perut saya. Ya, ini untuk menggambarkan apa yang saya lagi mau bicarakan. Ada 3 hal. Silakan tunjukkan angka 3. Bapak yang di sebelah sana, silakan pakai tanda untuk mengarahkan. Mau nunjuk mau apa, silakan selama ada di dalam kotak ini. Ya. Kapan boleh keluar dari kotak tersebut? Adalah kalau kita menghadapi audiens yang besar. Ya. Ketika kita menghadapi audiens yang besar, otaknya juga kita otomatis boleh perbesar. Nah,
Ketika audiensnya besar, nanti mungkin saya udah boleh bergerak di luar bahu saya. Tapi kalau audiensnya kecil, gerakan ini akan berlebihan. Karena itu kalau audiensnya kecil, saya akan batasi di area otak di depan dada saya tadi itu. Gitu ya. Pertanyaan bagus sekali. Ya, pertanyaan bagus sekali. Mungkin satu lagi dulu ya sebelum saya ke poin terakhir tadi, karena poin terakhir belum ya. Nah, iya nih, izin bertanya bagaimana cara membuat audiens tertarik dengan penyampaian agar tidak terkesan kaku atau membosankan, ya. Itu seluruh ini tadi. Tadi pastikan satu, ya bahwa konten kita, ya lalu clarity kita, ya dan karisma kita tiga-tiganya itu sampai. Termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya bagaimana penjelasan kita harus bermanfaat buat dia dan dia tidak terlewat, ya dan lain-lain gitu ya. Ini memang semua sesi sepanjang 1 jam ini adalah tujuannya untuk itu, gitu ya. Dan banyak pertanyaan lain lagi, begitu ya. Satu terakhir lah ya. Oh, izin tanya, bagaimana melatih mimik muka atau gesture muka yang menunjukkan kita excited ketika dalam public speaking? Banyak cara, ya, banyak cara. Yang paling saya sukai, ya, yang paling mudah, yang bisa dilakukan semua orang adalah dengan tersenyum. Latih diri kita tersenyum. Begitu kita tersenyum, ya, orang yang melihat, ya, itu akan terbawa oleh senyuman kita. Kalau nggak percaya, silakan. Besok pagi berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, berangkat kemanapun, gitu ya. Ketemu orang di jalan dia, atau di bus, atau di kereta, atau di mana aja, coba senyumin. Pasti orangnya bereaksi. Pasti. Mungkin dia reaksinya apa namanya, senyum balik bisa, bisa juga reaksinya kaget bisa, tapi pasti bereaksi. Itu cara pertama kalau kita mau pelan public speaking, ketika kita maju ke depan, mulailah dengan tersenyum. Ya, saya pause bentar pertanyaan terus. Malam ini pastiin datang lagi minggu depan, karena minggu depan kita lebih dalam lagi bicara mengenai teknik komunikasinya ya. Tadi saya ulang sekilas, ya kita bicara mengenai ada konten, ya, ada clarity, ada karisma. 3 poin. Konten ada 3, clarity ada 3, karisma kurang 1. Yaitu apa? Tadi 1 enthusiasm matter. Yang kedua effort matter. Yang ketiga adalah you matters. Seorang public speaker nggak bisa hanya mengerti apa yang dia mau sampaikan, ya. Nggak bisa hanya tahu sebatas yang dia perlukan. Kalau itu adalah seorang profesor mungkin, engineer mungkin gitu ya. Tapi ketika kita ada di atas panggung, ya, yang dilihat itu adalah diri kita. Karena itu kita yang matter. Karena pesan saya terakhir untuk malam hari ini, ya sebelum kita balik ke mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, itu adalah apa? Itu kalau kita memang mau jadi seorang public speaker yang baik, nggak ada pilihan lain. Kita harus investasi di diri sendiri. Investasi di kepala ke atas sangat penting. Investasi di penampilan sangat penting. Investasi di waktu untuk kita bisa belajar berbicara itu sangat penting. Waktu latihan ya, dan yang lain-lain. Tetapi investasi di dalam diri itu wajib untuk seorang yang mau bisa melakukan public speaking dengan baik. Ya, jadi minggu depan ya kita akan bicara lebih dalam, terutama mengenai teknik komunikasinya, dan terutama untuk bisa mengatur alur di tengah-tengah presentasi. Tapi hari ini saya pause dulu sampai sini. Saya simpulkan, kalau bawa pulang satu hal aja malam hari ini adalah think in three, berpikirlah 3-3-3. Dan 3 malam hari ini apa? Yang pertama itu adalah konten, yang kedua itu adalah clarity, dan yang ketiga itu adalah karisma. Ya.